semuanya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman web dengan teori ataupun dengan pembahasan CRUD, yaitu create, read, update, and delete. Ayo kita mulai. Jadi hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam membuat website yaitu ada browser, kemudian kita memiliki database yang sudah kita buatkan. Nah, saya di sini membuat database saya mahasiswa. Ini DB mahasiswa. Dalam DB mahasiswa terdapat satu tabel yaitu TB identitas. Dalam TB identitas sudah ada field yaitu ID, nama, NIM, nama dan alamat. Jadi langsung saja saya akan menampilkan atau menunjukkan kepada kalian bagaimana tampilan website yang akan kita buat nanti. Jadi saya sini sudah membuat folder update. Nah, di sini sudah ada terlihat ya. Jadi ini ada NIM, nama, alamat. Di sini ada tombol post, ada tombol update dan ada tombol show. Jadi ini sudah berfungsi ya. Kita coba tombol show. Nah, ini sudah saya inputkan. Jadi coba kita inputkan lagi, misalnya NIM-nya 18.051.02005, namanya misalnya Elsa, alamatnya Simalingkar, Jalan Simalingkar. Nah, setelah itu kita coba post. Nah, di sini sudah terlihat Elsa dengan NIM dan alamat yang kita ketikkan tadi. Lalu di sini ada tombol edit, ada delete. Nah, tombol edit ini berfungsi untuk menaikkan data dari sini. Coba kita ketik ya. Nah, coba di sini, ini. Jadi ini fungsinya untuk misalnya kita mau ngedit nih, misalnya nama kita salah atau nama kita kurang. Jadi kita di sini bisa ngedit, misalnya Elsa Sitorus. Lalu kita update. Nah, ini update ya. Nah, jadi Elsa Sitorus. Jadi fungsi edit itu ya untuk mengedit. Lalu di sini ada update. Nah, update ini berbeda lagi dengan edit. Jadi di update ini kita mengupdate sesuai dengan NIM-nya. Misalnya saya mau ganti ini nih, Rizka. Jadi di sini ada NIM-nya 18051. 18051. Saya mau ganti namanya menjadi Elria. Dan alamatnya juga saya ganti di Jalan Medan. Lalu saya update. Nah, NIM yang tadi 18051 diganti namanya jadi Elria dan alamatnya juga berbeda, sudah terganti. Sedangkan delete itu berfungsi juga untuk menghapus. Nah, dia menghapusnya sesuai dengan NIM. Misalnya NIM-nya 122. Nih, yang ini. Kita mau hapus ini. Lalu kita langsung delete. Nah, dia terhapus. Bisa juga misalnya saya mau hapus opet, nih kan. Saya masukkan dulu ke atas, lalu saya delete. Nah, dia otomatis terhapus karena sudah terinput NIM-nya, jadi dia langsung terhapus. Seperti itu. Jadi kodenya langsung kita lihat saja. Hai semuanya, masih semangat kan belajarnya? Jadi langsung aja kita lihat kodenya ya. Di sini saya sudah memiliki folder update. Nah, di sini sudah ada beberapa file. Kita pertama buka di indeksnya. Di sini kita lihat. Nah, ini. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat mengenai alur ataupun kode yang telah saya tulis ini. Jadi kita langsung aja lihat
programnya. Di sini sudah saya sudah menyiapkan file index dengan index.php atau index.php. Jadi di dalam ini sudah saya buat JavaScript-nya yang file JavaScript-nya harus sama, ataupun kalian juga bisa buat di lain folder tapi cara penulisannya berbeda. Nah, di sini saya buatnya di dalam folder yang sama, jadi dia penulisannya seperti ini. Langsung aja kita lihat. Di sini juga ada CSS, ini untuk memberikan warna ataupun style di website sehingga tampilan jadi lebih menarik. Tapi nanti itu akan saya jelaskan nanti saat ataupun di bagian terakhir, karena saya akan lebih ke CRUD-nya. Jadi di sini saya sudah membuatkan codingannya. Di sini ada form dengan memiliki kelas from user, nama kelasnya from user. Jadi fungsi kelas itu untuk menyimpan data. Jadi dalam proses pemrograman kelas ini sangat bermanfaat ataupun berfungsi, karena jika kita membutuhkannya lagi, kita tinggal memanggil kelasnya. Lalu di sini ada name, nama, alamat. Nah, name, nama, alamat ini yaitu memiliki tipe teks. Maksudnya di sini untuk inputannya tipenya teks. Nah, di name dan nama dan alamat memiliki ID masing-masing. Name untuk name, nama untuk nama, alamat untuk ID-nya. Sedangkan di sini sudah ada juga tombol. Ini maksudnya button itu tombol dengan memiliki ID yang berbeda-beda. Karena kita akan membuat nanti tombol yang satu untuk post, satu untuk update, satu untuk show. Ada juga nanti tombol untuk edit dan juga untuk delete, tetapi itu ditampilkan setelah kita menginputkan data. Jadi itu nanti ditampil filenya. Jadi di sini sudah memiliki ID masing-masing, karena setiap ID itu harus memiliki ciri-ciri yang masing-masing agar tidak salah nanti dalam pemanggilannya. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke sini. Sini kita sudah memiliki JavaScript atau script. Nah, ini awal dari scriptnya, dan ini akhir dari scriptnya. Nah, dalam script ini kita ibaratkan satu script ini kita ibaratkan sebuah negara. Nah, di dalam sebuah negara itu memiliki banyak provinsi. Begitu juga di sini. Jadi, script ini suatu negara. Jadi, dalam satu negara memiliki beberapa provinsi seperti ini. Jadi, dalam script ini ada juga script di dalamnya seperti ini. Inilah kita ibaratkan sebagai provinsi. Ini provinsi pertama, kan? Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Seperti itu. Jadi kita akan jelaskan satu persatu. Jadi kita bisa lihat di sini sudah saya tuliskan script, dimana di sini ada $document on click submit _btn function. Jadi di dalam JavaScript itu memiliki eventnya seperti klik, mouse click, dan lain-lain. Jadi maksud dari dokumen on click submit, jadi saat tombol submit diklik, maka akan menjalankan fungsi. Body dari function tersebut adalah ini. Nah, dalam body tersebut ada variabel name, nama, alamat. Lalu di sini ada $.ajax. Ini maksudnya untuk permintaan data atau request. Jadi dia akan request data dengan action tambah .php ataupun URL tambah .php
tipenya post, datanya name, nama alamat. Jadi di sini kita membutuhkan file lagi, yaitu tambah.php. Di sini saya sudah menyiapkan, langsung saja kita buka. Di sini kita lihat di dalam tambah ini ada tag PHP ya, pastinya seperti ini. Lalu di sini ada include koneksi.php. Maksudnya yaitu menyisipkan file PHP ke dalam file PHP lain. Jadi di include koneksi.php ini ada file. Misalnya filenya itu sudah kita buat koneksi.php ini. Jadi fungsinya ini untuk mengkoneksikan file kita ataupun website kita ke database. Jadi itu fungsinya tadi saya menunjukkan kita membutuhkan phpMyAdmin dalam pembuatan database. Jadi di sini ada servernya localhost, username-nya root, passwordnya tidak ada ataupun tanda kutip. Database-nya ini nama database yang kita buat di dalam data pada saat kita membuat database. Jadi ini namanya harus sesuai biar dia bisa connect. Lalu di sini kita melakukan connect ataupun di sini ada variabel connect dengan MySQL connect, server, username, password, database. Jadi kalau misalnya koneksi ataupun database kita berhasil, maka dia akan terkoneksi. Tetapi kalau dia tidak berhasil, maka akan tampil tulisan atau echo koneksi gagal. Kita kembali lagi ke index, file index. Nah, di sini kita bisa lihat di sini klikkan terakhir. Lalu di sini jika sukses, maka name, nama alamat akan memanggil ataupun meload tampil.php. Jadi jika berhasil atau respon, fungsinya respon, maka dia akan tampil. Jadi di sini kita juga harus memiliki file tampil.php. Nah, di dalam tampil.php kita membutuhkan sama seperti yang tadi, kita harus membuat include di sini, itu menyisipkan file. Lalu di sini ada stylenya, ini untuk CSS. Lalu di sini ada tabelnya, ini tabel untuk tampil. Jadi di tampil kita memiliki kelas data, sama seperti yang saya bilang tadi. Kelas ini berfungsi untuk pemanggilan data nanti pada saat data tersebut ingin digunakan lagi. Jadi tinggal memanggil. Lalu bordernya 1. Nah, ini name, nama, alamat sesuai tampilannya. Lalu di sini ada koneksi juga. Dan di sini kita buat variabel data sama dengan MySQL query. Connect, ini connect dari koneksi tadi. Lalu di sini ada perintah select from table identitas. Maksudnya itu memilih ataupun select tabel identitas. Jadi di dalam database itu memiliki tabel. Nah, inilah nama tabelnya yang saya buat. Jadi dalam database itu ada tabelnya. Nah, nama tabelnya itulah ini, tabel identitas. Lalu di sini ada perulangan ataupun perulangan dengan kondisi di mana $d MySQL fetch array data. Di sini ada td, di sini echo untuk name. Jadi dia di sini untuk pemanggilan name, ini untuk nama, ini untuk alamat. Lalu di sini ada juga tombol button ID untuk edit dan ini tombol delete. Jadi ini yang tadi saya bilang yang sebelumnya, tombol ada show, ada update, ada apa lagi tadi? Ada delete, ada edit. Nah, ini edit dan delete itu ada di tampil setelah kita nge-show data tersebut. Jadi tadi saya kurang menjelaskan tentang ini ya. Maksud dari MySQL fetch array ini,
maksudnya adalah menampilkan data dari MySQL. Nah, jadi data yang sudah kita inputkan akan masuk ke dalam database. Jadi setelah tersimpan di database, kita kan di sini mau menampilkan. Jadi itulah fungsi dari MySQL Fetch Array ini, yaitu untuk menampilkan data yang sudah kita inputkan dan yang sudah tersimpan di dalam database. Kita langsung saja ke file index.php. Setelah provinsi pertama, setelah submit, kita ke update. Nah, kita ke update. Jadi di sini sama seperti penjelasan sebelumnya, dia pakai event update. Nah, di sini yang berbeda URL-nya ataupun action-nya yang berbeda. Karena kan submit itu berbeda dengan update. Jadi dia memiliki perintah yang berbeda. Jadi di sini sudah saya siapkan file update.php, langsung kita lihat saja. Nah, di sini sudah terlihat sama seperti yang sebelumnya. Di sini sudah saya miliki pastinya ini tag PHP. Udah buka tag tutupnya. Di sini ada include ke koneksi. Jadi ini juga memerlukan koneksi database karena dia akan mengupdate data-data yang sudah tersimpan di dalam database. Di sini juga ada name, nama, alamat dengan metode post. Lalu di sini ada MySQL query, yaitu ini dari database-nya, yaitu koneksi dengan perintah update dengan tabel identitas di tabel identitas. Jadi ini nama tabel yang sudah kita buat. Lalu di sini kita set nama, alamat, where name. Jadi maksudnya ini nama dan alamat akan kita update atau akan kita ganti sesuai dengan name. Lalu kita ke indeks kembali. Kita akan pelajari satu persatu. Setelah update, kita akan ke show. Jadi show ini tombolnya ini sama seperti yang tadi, event show ataupun event click show, tombol dengan ID show button, maka akan menjalankan fungsi dan akan ngeload tampil. Jadi akan menampilkan file-file ataupun data yang sudah kita inputkan seperti ini. Ini tadi kan saya sudah buat click show, maka yang tampil ini. Seperti itu. Lalu kita kembali ke codingan kita. Kita kembali di edit. Nah, klik edit ini juga bersama, cuman di sini ada sedikit yang berbeda. Jadi di sini ada variabel row. Jadi kita membuat row ataupun variabel memiliki tipe data variabel. Jadi di sini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Di sini ada find td nth child. Jadi ini maksudnya menyeleksi elemen. Jadi dia menyeleksi ini kolom 1, menyeleksi yang 1, menyeleksi yang 2, menyeleksi yang 3 dengan ini seperti ini lanjutannya. Nah, kita lihat contohnya. Jadi tombol ataupun maksud dari edit ini itu fungsinya untuk ketika kita mengklik tombol edit, maka dia akan menyeleksi bagian ataupun baris yang kita pilih tersebut. Lalu di sini ada delete, tombol delete btn. Ini ada kesalahan. Nah, di sini
ada seperti yang tadi, dan di sini ada URL ataupun actionnya ke delete. Nah, di delete coba kita lihat, sudah saya siapkan. Nah, di sini ada PHP, ada include, lalu ada deklarasi variabel ataupun pengenalan. Di sini ada name, post untuk digunakan di sini. Jadi di sini ada SQL query, ini koneksi, lalu di sini ada perintah delete from TB identitas. Jadi maksudnya delete dari tabel TB identitas di mana NIM. Jadi dia mendelete berdasarkan NIM. Jadi kita lihat aja contohnya. Kita ke contoh yang edit dulu. Di sini kita sudah memiliki data, ada Nita, ada Arta. Di sini kita mau mengedit Nita. Kita tinggal klik edit. Lalu kita mau mengedit Nita ini menjadi Elsa. Terus. Nah, lalu setelah kita klik untuk mengedit, kita langsung update. Nah, jadi bedanya dari update tadi, kalau update dia berdasarkan NIM-nya. Jadi kita misalnya coba kita buat lagi NIM-nya. Ini 18, ini 18292 contohnya. Ini kan namanya ini kita ganti. Jadi Bella dengan alamat Jalan Pakis. Lalu kita klik update. Nah, dia terganti. Jadi dia ini hampir sama, edit sama update. Bedanya kalau update dia diketikkan di sini, sedangkan edit dia sudah terseleksi. Jadi kita tinggal gampang dalam pengubahannya. Sedangkan untuk delete kita cukup mengklikkan ataupun menginputkan NIM yang kita inginkan atau yang ingin kita hapus. Contohnya ini ada 18292, lalu kita delete. Nah, dia terhapus. Lalu bisa juga kita klik edit, lalu kita klik delete. Nah, dia terhapus. Kenapa terhapus? Karena dia sudah menginputkan NIM, jadi dia otomatis menghapus karena dia sudah menginputkan NIM tadi. Seperti itu. Baik, seperti janji saya sebelumnya, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang CSS yang saya buat. Jadi di sini saya sudah memiliki CSS yang saya buat di dalam satu folder yang sama, di mana CSS itu ada dua cara penulisannya, ada di dalam folder ataupun di luar atau eksternal. Jadi di sini saya buat di dalam karena CSS-nya tidak terlalu banyak ya, bisa lihat. Jadi di sini saya membuat style untuk body H1 dan tombol submit. Sebelumnya kita buat text style dulu untuk menandai awal dan ini akhir dari CSS. Di sini bodinya, yaitu bagian ini body, kita kasih background image-nya, gambar, ini folder, ini nama file. Jadi di sini sudah saya siapkan nih, ini ada gambar, ada nama file gambarnya. Selanjutnya ini ada fontnya, H1-nya juga saya kasih warna salmon, dan di sini ada juga class from user, yaitu ini form ini semuanya kelas. Jadi saya tinggal manggil. Cara memanggil kelas yaitu memakai titik, lalu saya buka kurung kerawal, saya kasih warna, saya kasih font, dan untuk BTN karena dia satu ID, tipenya ataupun
ID-nya, dia memakai ID maka dia pakai pagar. Sini saya langsung satukan saja untuk tombolnya. Saya kasih warna blue dan saya kasih bordernya sama. Kemudian di tampil juga ada saya kasih sedikit CSS itu di datanya, di bagian ini tabel kelasnya data. Saya buat background colornya light blue, paddingnya 2 pixel dan colornya blue, seperti itu. Sehingga seperti inilah tampilannya. Baik, demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.